Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Stefani Pramestika Pujaningrum, pada mata kuliah konsep dasar IPS pada bab ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada pembelajaran kali ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan hukum-hukum ekonomi makro maupun mikro, serta menganalisis penerapannya dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur dan sistem perekonomian Indonesia, termasuk peran BUMN, BUMS, dan koperasi dalam pembangunan nasional. Apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Atau definisi lain ekonomi mikro yaitu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta penentuan dari harga pasar maupun kuantitas faktor input, produk, dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar. Kegiatan ekonomi mikro umumnya mengacu pada ruang lingkup yang lebih kecil seperti rumah tangga dan perusahaan. Contoh yang mendasar seperti interaksi di pasar yaitu kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen. Pada dasarnya, konsumen selalu berusaha untuk memuaskan seluruh keperluan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, yaitu ada interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, ada perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Yang ketiga, ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pembuahan kebutuhannya. Yang keempat, ada teori nilai guna. Mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan dalam konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, ada teori struktur pasar. Menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dikatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Yang keenam, ada elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Yang ketujuh, ada industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen,
konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedelapan ada pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Yang selanjutnya ada prinsip ekonomi mikro. Yang pertama ada teori produksi. Prinsip ini mengandung aspek tentang suatu barang atau jasa diproduksi, di mana interaksi di pasar faktor produksi mencakup bagaimana faktor produksi akan menentukan harga suatu faktor produksi dan jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua ada ekonomi tenaga kerja. Pada prinsipnya, dalam hal ini mencoba melihat pekerja dan pengusaha serta mencoba memahami pekerjaan, pendapatan, serta pola upah. Yang ketiga ada harga pasar, permintaan, penawaran, serta harga keseimbangan atau harga pasar ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Pemasok menawarkan harga yang sama seperti yang diminta oleh konsumen, di mana hal ini akan menciptakan keseimbangan ekonomi. Adanya interaksi yang terjalin antara penjual dan pembeli akan menentukan tingkat harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Yang selanjutnya ada contoh penerapan ekonomi mikro. Beberapa contoh penerapan ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, permintaan dan penawaran barang. Ketika sebuah barang naik, ceteris paribus atau asumsi lainnya tetap, maka cenderung jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan cenderung meningkat. Ini menggambarkan konsep kurva permintaan dalam ekonomi mikro. Yang kedua, ada pasar kompetitif. Misalnya, ketika ada banyak penjual dan pembeli yang beroperasi dalam pasar kompetitif, harga barang cenderung ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan harga yang seimbang. Ini adalah contoh dari prinsip ekonomi mikro dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, ada elastisitas harga. Jika sebuah produk memiliki elastisitas harga yang tinggi, kenaikan harga kecil bisa menyebabkan penurunan yang besar dalam permintaan. Sebaliknya, barang dengan elastisitas harga rendah mungkin akan mengalami perubahan permintaan yang lebih kecil ketika harga berubah. Yang keempat, ada keputusan produksi perusahaan. Ketika perusahaan harus memutuskan beberapa banyak unit produk yang akan diproduksi, mereka mempertimbangkan biaya produksi tambahan dari setiap unit yang dihasilkan. Mereka akan terus memproduksi sampai biaya tambahan itu sebanding dengan harga jual unit tambahan tersebut. Yang kelima, ada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Individu atau perusahaan sering menggunakan analisis biaya manfaat untuk membuat keputusan ekonomi. Mereka membandingkan biaya suatu tindakan dengan manfaat yang diharapkan dari tindakan tersebut sebelum membuat keputusan. Yang keenam, ada pilihan konsumen. Ketika seseorang membuat keputusan tentang apa yang akan mereka beli, mereka cenderung mempertimbangkan preferensi pribadi, budget, dan utilitas yang mereka peroleh dari setiap barang yang ingin mereka beli. Pilihan konsumen ini mencerminkan prinsip ekonomi mikro dalam tindakan individu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketujuh, ada produktivitas tenaga kerja. Perusahaan mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja untuk menentukan beberapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu.
Hal ini berkaitan dengan konsep ekonomi mikro tentang faktor-faktor produksi dan penggunaannya. Yang selanjutnya ada ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro itu? Ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang belajar tentang mekanisme perekonomian secara keseluruhan bekerja. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Ekonomi makro berfungsi untuk menganalisis semua indikator agregat dan faktor-faktor ekonomi mikro yang mempengaruhi perekonomian. Secara sederhananya, dalam ekonomi makro, konsumen dan produsen dianggap sebagai satu kesatuan, sedangkan dalam ekonomi mikro, konsumen dan produsen dipandang sebagai suatu individu yang berdiri sendiri-sendiri. Yang selanjutnya ada tujuan ekonomi makro. Yang pertama ada memahami pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini melibatkan analisis terhadap produktivitas, investasi, konsumsi, dan faktor-faktor lain yang dapat menggerakkan perekonomian menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua, ada mengendalikan tingkat inflasi agar tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dan menganalisis penyebabnya melalui penciptaan lapangan kerja baru. Yang keempat, ada mengatasi ketidakseimbangan ekonomi seperti defisit anggaran, defisit perdagangan, dan ketidaksetaraan pendapatan. Yang kelima, mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan penciptaan kondisi ekonomi yang memungkinkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan lapangan kerja yang cukup. Yang selanjutnya ada prinsip ekonomi makro. Yang pertama, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat yang diperlukan untuk mewujudkan full employment tanpa menimbulkan inflasi. Yang kedua, mengatasi pengangguran dan inflasi. Merumuskan suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Yang ketiga, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Hal ini ditentukan oleh pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pemerintah, perusahaan, serta impor dan ekspor. Yang selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah tolak ukur penting dalam ekonomi makro. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, ini bisa menandakan adanya masalah ekonomi dalam sebuah negara. Upaya untuk menstabilkan pengeluaran agregat dapat dilakukan dengan menekan laju inflasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam konteks ini, ekonomi makro membahas seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan produk dan jasa. Ini termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, serta ekspor dan impor. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Ekonomi makro membahas dua jenis kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama kebijakan moneter, yaitu langkah pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua kebijakan fiskal,
yaitu upaya pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak guna memengaruhi kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya ada contoh ekonomi makro. Pemerintah sering meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro, antara lain yaitu tax amnesty, yaitu program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Yang kedua ada peningkatan tarif pajak, mengatasi inflasi dengan menaikkan tarif pajak untuk menarik jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga ada program Cipta Lapangan Kerja, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal berbasis proyek. Yang selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara atau melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Melansir dari laman BBHN, BUMN memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, BUMN adalah pengejawantahan dari demokrasi ekonomi yang sedang berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian BUMN yaitu BUMN menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau profit oriented seperti badan usaha lainnya, tetapi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada tugas dan fungsi BUMN. Melansir dari laman resmi Kementerian BUMN, lembaga ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang BUMN untuk membantu Presiden dalam pengelolaan pemerintahan negara. Pembinaan BUMN dimaksud terhadap entitas yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan berlaku. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BUMN juga turut menyelenggarakan fungsinya, yakni yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penyusunan inisiatif bisnis strategis, peningkatan daya saing, sinergi, kinerja, pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan infrastruktur bisnis BUMN. Yang kedua ada mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pada poin pertama. Yang ketiga ada mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN. Yang keempat ada mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN. Yang selanjutnya ada contoh BUMN. Berikut merupakan contoh beberapa BUMN yang dilansir dari laman Badan Perindustrian Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada PT Balai Pustaka, yang kedua ada PT Permodalan Nasional Madani, yang ketiga Perum Pembangunan Perumahan Nasional, yang keempat Perum Produksi Film Negara, yang kelima Perum Kehutanan Negara. Yang selanjutnya ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
Kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam hal kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang selanjutnya ada tujuan BUMD. Pendirian BUMD sendiri memiliki beberapa tujuan yang tertuang pada pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2001. Sejumlah tujuannya yaitu yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, memperoleh laba atau keuntungan. Yang selanjutnya ada peran BUMD. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan daerah. Yang ketiga, membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di daerah. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kelima, ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara adil dan merata di daerah. Yang keenam, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Yang ketujuh, memupuk dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha yang ada di daerah. Yang kedelapan, membantu peningkatan produksi daerah dan nasional. Yang selanjutnya ada contoh BUMD. Berikut adalah contoh dari beberapa BUMD yang dilansir dari laman Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama ada PT Selo Adikarto. Yang kedua PDAM Tirta Binangun. Yang ketiga Perumda Anika Usaha KP. Yang selanjutnya ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah jenis badan usaha di mana sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta atau non-pemerintahan. BUMS bertujuan untuk mencapai keuntungan optimal serta mengembangkan usaha dan modalnya, mendukung program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, BUMS tetap wajib mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jika suatu BUMS tidak mematuhi atau tidak mampu mematuhi aturan tersebut, pemerintah berhak mencabut izin usaha perusahaan tersebut. BUMS sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada BUMS nasional, adalah perusahaan swasta yang modalnya berasal dari dalam negeri atau lokal. Yang kedua ada BUMS asing yang perusahaan swasta dengan modal yang diperoleh dari pihak luar negeri. Yang ketiga ada BUMS campuran, yakni perusahaan swasta yang menerima modal dari dalam dan luar negeri. Yang selanjutnya terdapat tujuan BUMS dan fungsi dan peran BUMS. Yang di atas terdapat tujuan BUMS. Yang pertama, membantu meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja secara luas. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang bagian bawah terdapat fungsi dan peran BUMS. Yang pertama, bekerja sama dengan BUMN. Yang kedua, menyediakan produksi nasional. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Yang keempat, menambah kas negara. Yang selanjutnya terdapat contoh BUMS. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia. Yang kedua, PT Gudang Garam Tbk. Yang ketiga, PT Astra Internasional. Yang keempat, PT Lion Air.
Yang kelima, PT Jarum atau bidang industri tembakau. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.